Di Indonesia, Presiden Jokowi mengingatkan rakyat dia bahawasanya Indonesia akan mengalami ekonomi yang teruk menjelang 2 hingga 3 tahun akan datang. Jadi, di negara Indonesia, rakyatnya lebih bersedia menghadapi kekuatan ekonomi yang akan berlaku. Tindakan ini memang tindakan yang tak populis. Oleh kerana Jokowi pun merupakan penggal yang terakhir beliau menjadi presiden. Berbeza di Malaysia. Di Malaysia, setiap hari pemimpin kita akan cakap apa? Ekonomi kita bagus, perkembangan ekonomi kita membanggakan. Pelabur asing dah mula masuk ke Malaysia. Ekonomi semakin berkembang dengan baik. Hakikatnya, ekonomi Malaysia juga mengalami kegawatan yang sangat ketara. Lebih-lebih lagi pada masa 3 hingga 4 tahun akan datang. Kalau macam tu, cakaplah benda yang betul supaya rakyat ni lebih bersedia. Janganlah tiba-tiba minyak masak naik RM50. Oke guys, jadi seperti itu videonya. Di mana seorang warga Malaysia ya, seorang bapak-bapak memuji kejujuran Bapak Presiden Joko Widodo. Di mana Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke selalu transparan ya, sesuai dengan realita dan kenyataan. Di mana seorang bapak dari Malaysia tadi mengatakan bahwa jikalau ekonomi di Indonesia akan mendadak merosot, maka di situ juga Bapak Presiden akan memberikan peringatan dengan jujur, di mana beberapa dekade ke depan ekonomi Indonesia akan menurun ya. Dan itu juga ada niat kebaikannya supaya masyarakat Indonesia selalu bersiap-siap ya untuk menghadapi krisis ekonomi tersebut. Namun berbeda dengan di Malaysia, berdasarkan informasi Bapak ini tadi dari negara Malaysia, kalau di Malaysia pemerintah itu selalu bilang ekonomi baik, mulai dari investor asing yang masuk ke Malaysia itu semakin membaik ya. Pokoknya semuanya dalam keadaan bagus, bahwa ternyata itu semua adalah hal yang tidak nyata ya, tidak jujur apa yang disampaikan oleh pemerintah Malaysia, bahwa di mana ekonomi Malaysia itu sedang merosot, akan tetapi pemerintah Malaysia tidak mau transparan secara terbuka kepada masyarakat ini, masyarakat Malaysia ya. Ya guys, jadi seperti itu kira-kira. Dan di sini juga saya menampilkan beberapa cuplikan video atas apresiasi Bapak Presiden Joko Widodo selama menjabat Bapak Presiden di negara Republik Indonesia ini, dan beberapa juga hasil survei atas tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja Bapak Presiden Joko Widodo, dan beberapa cuplikan video lain teman-teman, di mana kedekatan Bapak Presiden Joko Widodo kepada masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke teman-teman, di sini juga saya mengajak teman-teman, mari kita simak video berikut ini. Orang yang ada di belakang saya ini. Oke guys, kita sambil ngopi saja ya, nonton Tuhan sambil ngopi. Oke, supaya tidak terlalu jenuh. Menyerupai manusia. Sebab tingkat kesabarannya di luar nalar. Jadi ini saya pun jujur ini, bagi capres-capres yang mau menang, maka baik-baiklah kalian dengan Bapak Presiden Jokowi. Survei tingkat kepuasan dari masyarakat kepada Presiden Jokowi 82%. Ini mungkin catatan rekor sejarah Presiden Indonesia yang tinggal 10 bulan mau pemilu. Surveinya tingkat kepuasannya masih 82%. Dan ini Bang Jayadi mungkin yang tertinggi sekarang di dunia ya, kalau 82%. Narendra Modi itu 78 kalau tidak salah. Ya, betul. 79, ini 82%. Hati-hati ini capres-capres. Kalau mau jauh-jauh dengan Pak Jokowi, ya sudah, hasilnya tahu sendiri. Jadi ini saya pun jujur ini, bagi capres-capres yang mau menang, maka baik-baiklah kalian dengan Bapak Presiden Jokowi. Tapi kalau capres yang mau bikin antitesa dengan Pak Jokowi, ya silakan, hasilnya juga akan ketahuan. Kenapa? Ini bukan kata saya nih, kata survei nih, Bang Jayadi.
Di situ ada mengatakan juga bahwa apakah setuju presiden ke depan itu melanjutkan program Pak Jokowi? 65% setuju. Kan kira-kira begitu. Jadi kalau setuju kemudian ada capres yang membuat tidak setuju dengan program Pak Jokowi, itu sama dengan membuat wayang naunal maun itu. Kira-kira itu dalam ilmu basic training di HMI itu gali lubang untuk kubur sendiri-sendiri itu. Nah, selama datanya ini tidak bergerak, selama datanya ini masih tetap sama. Nah, Umi berapa? 67, masih muda ini. Ibu berapa? 72. Berapa? 72. Sofa tadi isiannya berapa? Nama saya Hati Sofa. Umurnya 72. Umur 72. Iya. Betul, 72. Iya. Kok tahu 72? Aku dewet tidak. Ya udah. Sepedanya diambil. Beras, sekarang gede. 60. Sekarang gede. Ntar gitu, datang deh tuh ke halaman Mamang noh, ke Udin. Itu beras gede kayak gitu, gue bawa dewe, gue bawa ke rumah. Dari Pak Jokowi. Iya, sananya. Ntar gitu, terus gue ngambil liter. Emak lu gue bagi 5 liter, si Kana 4 liter, si Hena 4 liter, si yang punya rumah gue sendokin si Deka. Itu karang mana karang berasnya? Sananya nih gue kasih si Wati 3 liter dulu gitu. Sekarang berasa mana? Ntar gitu gue bangun, lah mana beras? Tadi gue dibagi beras sama Presiden Jokowi. Mana ya? Gue cariin berasnya orang ada. Nyatanya ngapa? Mimpi? Iya. Sialan bener dah. Mana berasnya cakep banget, putih banget. Apa kabar, Pak? Saya cuma mau bilang terima kasih. Bapak menjadi Presiden Indonesia, dan saya tahu itu tugas yang sangat berat. Terima kasih juga kepada Ibu Ana yang mengizinkan Bapak menjadi Presiden. Pada saat Ibu juga mendapat fitnah karena Bapak mencalonkan diri, saya juga jadi sangat sakit hati. Saya tahu ini adalah sesuatu yang juga berat untuk Ibu dan untuk anak-anak Bapak. Terima kasih karena Bapak diizinkan menjadi bapaknya kami semua, seluruh rakyat Indonesia. Saya melihat betapa Bapak bekerja keras dan pastinya Bapak lelah sekali. Tapi kalau Bapak ketemu sama anak-anak Bapak, rakyat Indonesia, Bapak kembali hidup. Terima kasih Bapak sudah mengajarkan kami dan memberi contoh secara nyata kelembutan hati, bagaimana kita memaafkan orang yang begitu jahat kepada kita. Kadang-kadang saya nggak terima gitu dengan berbagai fitnah, berbagai omongan jahat yang ditujukan kepada Bapak. Tapi terima kasih karena Bapak terus mengingatkan kami gitu untuk menjadi orang yang baik. Saya punya perumahan tanah desa ini. Ini perumahan ini tanah desa semua ada saya bangun. Rumah ini. Tanah desa semua. Ada saya bangun ini bukan dari pemerintah apa sosial, tidak ada. Maksudnya sosial ada titik-titik. Karena ini tanah desa semua ada saya anggaran tanah Jokowi. Tanah Jokowi ya. Tanah Jokowi ada saya bangun rumah. Pembangunan yang di Kampung Yo ini pertama saya jabat 2015 itu saya kepala desa dipilih di Momiwaren jadi kepala desa, sehingga anggaran dana Jokowi baru 400
80 juta baru masuk. Masuk itu saya bangun 7 kali 8, 2 unit, 6 kali 7, 1. Sehingga bermata jalan bongkar begini, kita pakai jalan padat karya, itu BEM mandiri, kita bikin jalan padat karya dari sini sampai di Sesul. Sehingga saya bangun. Itu sampai, baru sekarang pakai dana Jokowi, sekarang saya bangun berapa unit untuk masyarakat begitu. Sehingga ada yang banyak belum ada dapat rumah. Sehingga saya turun jabatan ini bagaimana lagi supaya pemerintah harus berikan rumah macam tidak banyak tapi berikan BBRK. Pemerintah berikan BBRK. Saya lihat di kota ada berikan BBR macam bantuan untuk pasir, semen, sengka ada bantuan. Kami di sini tidak ada. Supaya berikan. Yang penting Bapak berikan BBR macam seng, papan, paku untuk mereka supaya bangun bisa keluarga. Bung Fahri, bagaimana Anda melihat pemerintahan Pak Jokowi hari ini? Begini ya, jangan juga menganggap bahwa saya tidak mengapresiasi siapa yang sudah terpilih. Iya, Sab- iya. Ada juga another story, apalagi kita nih orang beragama ya. Kadang-kadang dalam kepemimpinan tuh ada misteri juga, bahwa Tuhan punya kehendak tentang pemimpin. Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Jadi yang milih pemimpin itu sebenarnya Tuhan. Ya. Memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki dan mengambil kekuasaan itu dari siapa yang kehendaki. Dia angkat, dia jatuhkan, itu Tuhan juga gitu. Memakai adagium orang di barat sana, Vox Populi Vox Dei, ya suara rakyat suara Tuhan. Kalau rakyat sudah milih Pak Jokowi ya sudah gitu loh. Kalau saya waktu bertugas di DPR dulu, ya tugas saya oleh rakyat mengkritik pemerintah. Kalau saya waktu bertugas di DPR dulu, ya tugas saya oleh rakyat mengkritik pemerintah. Sebagai oposisi, sebagai pengawas pemerintahan. Tapi kalau kita orang luar sekarang ini ya sudahlah, dia jadi pemimpin. Ada hikmahnya pasti kan begitu. Maka saya coba mengambil hal-hal yang masih ada dan bisa kita bungkus begitu ya. Menjadi kebaikan yang kita lanjutkan ke depan atau akhiri ke depan. Fakta bahwa Pak Jokowi itu terpilih dari kalangan masyarakat. Siapapun yang menominasi dia, karena ada teori oligarki yang mengatakan I don't care about the election, I care about the nomination. Yang penting itu nominasi. Siapa yang dipilih rakyat, yang penting saya sudah atur dia dari belakang, kan begitu teorinya. Tapi apapun dia terpilih dari rakyat. Pak Jokowi juga punya kultur kerakyatan yang baik. Tujuh hari dalam perjalanan. Sedangkan pama-pama makanan kita sudah habis. Jadi mobil, kendaraan-kendaraan yang turun, yang naik, kita tinggal minta saja pele bawa rombongan. Inilah alasan mengapa Jokowi dianggap sebagai presiden terbaik setelah Soekarno. Pidato Anies Baswedan yang menyatakan pembangunan era SBY lebih baik dibandingkan era Jokowi. Pernyataan ini tentu harus dibarengi dengan bukti. Pemerintahan Jokowi dimulai tahun 2014 di mana banyak proyek peninggalan SBY yang sulit untuk dilanjutkan karena terlibat kasus korupsi. Memang harus diakui Jokowi fokus melakukan pembangunan di daerah timur dan pemerataan harga BBM yang selama ini terjadi kesenjangan yang sangat luar biasa. Langkah selanjutnya yang patut kita apresiasi adalah nasionalisasi 51% saham Freeport. Bahkan Jokowi juga melakukan perubahan besar dalam hilirisasi nikel dan bauksit, yang mana ini menghasilkan keuntungan 588 triliun. Kita tentu ingin melanjutkan kepemimpinan dan program hebat Jokowi melalui sosok penerus yang tepat, yaitu Ganjar Pranowo. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Curhatan elegan sang presiden. Di era reformasi, banyak orang yang nggak paham bedanya bebas berpendapat dan memaki. Setiap orang memang bebas berpendapat, tapi tak boleh menyerang pihak lain. Apalagi jika ada unsur fitnah dan hoaxnya. Pak Jokowi adalah satu-satunya presiden yang paling banyak menerima penghinaan dari para pembencinya.
Tapi berbeda dengan presiden sebelumnya. Jokowi tidak mau melaporkan serangan yang ditujukan kepadanya itu ke polisi. Tapi, meskipun dihina dan direndahkan, Pak Jokowi membalasnya dengan berbagai prestasi. Pak Jokowi tidak pernah menaruh dendam dan sakit hati. Para pembenci dan penghina Jokowi itu hanyalah orang-orang caper yang tak punya prestasi. Soal hinaan dan caci maki itu, Presiden Jokowi yang baru saja menyatakannya dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus. Pidato itu adalah tradisi untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita. Pak Jokowi menyebutkan bahwa sering ia mendengar orang yang melontarkan ejekan, cacian, dan bahkan fitnahan kepadanya dengan ngatain beliau itu bodoh, pelengak-pelongo, gak tahu apa-apa. Bahkan ada yang sampai ngatain tolol hingga Fir'aun. Namun, Pak Jokowi menanggapi itu dengan santai. Dia menyatakan gak apa-apa menerima itu. Tapi, Pak Jokowi sedih melihat hilangnya budaya budi pekerti luhur bangsa kita. Padahal, kita terkenal sebagai bangsa yang memiliki sopan santun yang tinggi. Orang-orang luar negeri menganggap kita sebagai bangsa dengan hospitality yang sangat baik. Tapi itu perlahan hilang dan dicemari dengan polusi budaya berupa caci maki dan hinaan tadi. Banyak orang yang menghina Pak Jokowi itu tidak paham bedanya mengkritik dan menghina orang lain. Kritik jelas berbeda dengan cacian. Kritik berbeda dengan makian. Kritik berbeda dengan fitnahan. Kita sangat menghargai namanya kritik. Itu perlu dan penting di alam demokrasi. Namun, kritik perlu dilakukan dengan etika, bukan malah dengan cacian bahkan fitnahan. Kritik dibangun berdasarkan fakta dan logika konstruktif, bukan hasil cocokologi dan karangan belaka. Cara Pak Jokowi menghadapi cacian dan hinaan itu perlu ditiru, karena sikap tersebut menunjukkan sikap seorang negarawan. Ya, sekali lagi, saya sangat terpukau dan menghargai sekali cara Pak Jokowi menanggapi semua cacian itu dengan tenang. Meskipun Pak Jokowi prihatin, kebiasaan mencaci itu menjadi polusi kebudayaan. Saya rasa, setiap pemimpin pasti ada lebih dan kurangnya. Kurangnya itulah yang kita kritik dengan beretika dan konstruktif. Sementara kelebihannya harus kita apresiasi secara objektif. Presiden Jokowi dalam kepemimpinannya mungkin ada beberapa kekurangan, dan dia menerima adanya masukan dan kritik agar bisa lebih baik. Tapi kita kadang kurang menghargai dan menghormati kinerjanya yang sukses membangun Indonesia. Sebagaimana yang dia sampaikan, bahwa banyak keberhasilan yang sudah dicapai Indonesia di masa pemerintahannya. Mulai dari penurunan angka stunting menjadi 21,6% di tahun 2022. Menaikkan indeks pembangunan manusia hingga 72,9%, menggelontorkan anggaran besar hingga 3.212 triliun untuk kesehatan dan pendidikan atau perlindungan sosial. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur yang masif dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, peningkatan international trust sehingga kita kembali masuk dalam pencaturan dunia dan memungkinkan kita mencapai negara maju dan Indonesia Emas 2045. Ada banyak juga berbagai kebijakan untuk jangka panjang, seperti hilirisasi mineral yang nyatanya sangat menguntungkan bagi Indonesia. Sampai-sampai Presiden mengatakan, hitung-hitungan jika ini terus berlanjut dan kita terus berkembang, pendapatan per kapita kita bisa meningkat 2 kali lipat hingga 153 juta rupiah hanya dalam 10 tahun ke depan. Padahal, tahun sebelumnya kita hanya berada di angka 71 juta. Jadi, masih sangat banyak sekali lagi kerja-kerja beliau yang patut kita hargai, dukung, dan dorong. Karena dukungan masyarakat kepada pemerintah itu sangat penting dan bernilai harganya. Ya, semoga saja apa yang diharapkan Presiden seperti pengembalian budaya budi pekerti luhur kita yang terkena polusi tadi bisa membaik. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia memiliki SDM yang unggul dan gak lagi-lagi tuh dikit-dikit menghina, mencaci, memfitnah. Namun kita mengkritik dengan beretika. So,
Nanti kita bahas lagi hashtag-hashtag viral lainnya bersama saya di #Belmondo. Tapi kenapa kenyataannya mayoritas rakyat malah puas dengan kinerja Presiden Jokowi? Nggak percaya? Coba lihat hasil survei Poltreking Indonesia pada periode 26 November sampai 2 Desember 2022. Mayoritas masyarakat di 5 provinsi Pulau Jawa puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Mulai dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten mencatatkan tingkat kepuasan publik yang tinggi, yaitu di atas 65%. Di antara semua wilayah ini, Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah yang paling tinggi tingkat kepuasannya terhadap Presiden Jokowi, yaitu mencapai 84,9%. Kemudian diikuti daerah lain yang memiliki persentase yang cukup besar, yaitu Jawa Timur dengan 79,8% dan DKI Jakarta 74,6%. Bayangkan, daerah Jawa Barat yang ketika pemilu 2 kali jadi lumbung kekalahan Jokowi, ternyata 68,6% penduduknya sekarang ikut merasa puas dengan kepemimpinan Jokowi. Hasil ini menarik, karena Jawa Barat merupakan salah satu basis pendukung kekuatan oposisi pemerintahan Jokowi. Apabila kondisi ini terus bertahan, maka bisa jadi akan terjadi perubahan arah peta politik di 2024 nanti. Mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Istana buka suara soal tingginya kepuasan publik ke Presiden Jokowi. Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menegaskan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mencapai 80% merupakan rekor kepuasan tertinggi. Pencapaian ini membuktikan bahwa legitimasi Presiden Jokowi semakin kokoh. Juri mengatakan setidaknya ada 4 isu utama yang menjadi prestasi Presiden. Pertama, kemampuan Presiden Jokowi mengendalikan berbagai masalah dan tantangan yang bersumber dari global maupun lokal, seperti persoalan ekonomi, perlindungan sosial, kesehatan, hingga penegakan hukum. Kedua, Presiden Jokowi telah membangun Indonesia dengan perspektif Indonesia sentris melalui pembangunan infrastruktur dan jalur-jalur konektivitas. Ketiga, yang menjadi pengungkit meningkatnya kepuasan publik, sambung Juri, adalah profil Presiden dan berbagai prestasi yang ditorehkan, di mana Presiden Jokowi dinilai sebagai sosok yang mampu memberi harapan tentang masa depan Indonesia, bahwa Indonesia maju adalah keniscayaan. Selain itu, Presiden Jokowi juga tokoh rekonsiliator yang mampu memelihara kerukunan dan harmoni sebagai negara yang sangat plural. Ya, oke guys, jadi tadi kita sudah dengar dan melihat bersama-sama cuplikan demi cuplikan, di mana tingkat kepuasan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke kepada Bapak Presiden Joko Widodo, di mana sebagai catat rekor presiden terbaik sepanjang sejarah di negara Republik Indonesia, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, di mana tingkat kepuasan masyarakat kepada Bapak Presiden Joko Widodo sudah mencapai 82%. Dan hasil ini hasil tingkat survei ya dari lembaga yang sangat resmi, di mana tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja Bapak Presiden Joko Widodo hampir 82%. Dan nilai ini salah satu nilai tertinggi tingkat kepuasan masyarakat ya untuk seluruh dunia. Ini nilai tertinggi dari seluruh dunia ya. Dan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai presiden catat rekor nomor 1 di Indonesia sebagai keberhasilan tertinggi. Dan tadi kita juga sudah melihat bersama-sama di mana kinerja program dan kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo sudah terbukti dan itu sudah dinikmati oleh masyarakat secara merata. Di mana dari sisi kepemimpinan Bapak Presiden, salah satu Bapak Presiden yang paling berhati malaikat. Dikatakan berhati malaikat di mana Bapak Presiden Joko Widodo sangat rendah hati dan tidak salah kalau bilang Bapak Presiden Joko Widodo salah satu presiden yang berhati malaikat. Di mana kedekatan Bapak Presiden Joko Widodo kepada masyarakat Indonesia ini sangat luar biasa.
dengan dari segi kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo yang sangat sederhana dan rendah hati. Dan ini merupakan salah satu apresiasi tertinggi terhadap seorang Bapak Presiden. Berbeda dengan Bapak Presiden sebelumnya ya. Di mana dari sisi kepemimpinannya itu untuk mendekatkan dengan masyarakat itu sangat sulit teman-teman. Hanya dengan adanya Bapak Presiden Joko Widodo, masyarakat itu sudah tidak lagi dianggap tirikan, di mana masyarakat ingin Bapak Presiden Joko Widodo untuk 3 periode lagi teman-teman. Seandainya kalau undang-undang untuk 3 periode ada, jelas Bapak Presiden 3 periode tetap menjadi presiden ya. Dan bahkan kemarin ada masyarakat juga yang bilang lebih bagus Bapak Presiden jadi presiden seumur hidup. Akan tetapi teman-teman, itu semua tidak akan terjadi karena dibatasi oleh konstitusi. Apalagi juga Bapak Presiden Joko Widodo ini salah satu presiden yang taat terhadap konstitusi dan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Di mana kebijakan-kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo dari Sabang sampai Merauke sudah dirasakan semua. Terpinggir, terluar, dan terpelosok. Semuanya sudah dirasakan. Kebijakan-kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo dari segi bantuan apapun, infrastruktur, pendidikan, dan lain-lain. Semua masyarakat sudah menikmati semuanya teman-teman. Dan bahkan ada masyarakat juga yang menangis kepada Bapak Presiden Joko Widodo, di mana di salah satu kampung ya, kalau tidak salah, di salah satu kampung, karena semenjak menjabat presiden, di mana hanya Bapak Presiden yang masuk ke kampung tersebut ya, dan di mana warga juga menangis ya. Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya teman-teman. Untuk bertemu secara langsung 4 mata dengan masyarakat itu sangat sulit ya. Akan tetapi di masa Bapak Presiden Joko Widodo ini, di mana Bapak Presiden Joko Widodo walaupun dikawal dengan ketat, tetapi tetap ada yang selalu menerobos untuk memeluk Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi ini teman-teman apresiasi terbesar untuk Bapak Presiden Joko Widodo pada saat ini, di mana tingkat kepuasan masyarakat Indonesia kepada Bapak Presiden Joko Widodo 82%. Ini nilai tertinggi dari hampir seluruh dunia. Sangat luar biasa teman-teman. Oke teman-teman, jadi berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya ya, di mana banyak terjadi pembangunan yang mangkrak ya, akibat berbagai jenis kasus ya, dari kasus korupsi dan lain-lain teman-teman, banyak. Akhirnya berbagai jenis pembangunan mangkrak ya. Dan pembangunan yang mangkrak itu lalu dilanjutkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan sekarang masyarakat menikmatinya ya. Saya di sini hanya sebagai konten kreator YouTube yang tidak ada artinya teman-teman ya. Saya juga berhati jujur. Saya sangat terharu dengan Bapak Presiden Joko Widodo yang berhati malaikat ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu dulu satu penyampaian dari saya mau berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Oke guys, satu yang saya lupa, di mana salah satu apresiasi terbesar juga Bapak Presiden Joko Widodo yaitu pembangunan ibu kota ya, perpindahan ibu kota dari Jakarta menuju ke Kalimantan, dan saat ini sedang dibangun teman-teman. Jadi ini suatu apresiasi terbesar dan ini sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo, terima kasih. Oke guys, jadi seperti itu dulu
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.